Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Qala an-nabi ya fata inni a'idzuka bisalasi khisalin fiha ilmul awwalina wal akhirin khafillaha fis sirri wal alaniyah wa amsik lisanaka anil khalqi la tadhkurhum illa bi khair wandur khubzaka allati ta'kulu hatta yakuna minal halal. Al hadis au kama. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Suatu hari Nabi memberikan pesan kepada para pemuda arek enom. Ya, istilahnya ini adalah generasi masa depan. Ya fata, wahai pemuda, yang tua itu sudah lolos. Jadi orang sudah tua zaman Nabi usia 50 ke atas dianggap lolos dari 3 godaan ini. Ini pemuda. Kalau pemuda itu bisa memegang ini, dia akan bisa meneruskan estafet generasi keemasan. Tapi kalau pemuda tidak bisa megang 3 ini, hancur. Ya, makanya Pak Karno dulu pernah pidato, berikan aku 3 pemuda akan aku guncangkan Nusantara, berikan aku 10 pemuda akan aku guncangkan dunia. Pak Karno dulu sebenarnya ngambil dari hadis ini, pemuda. Apa pesan Nabi kepada pemuda itu? 3 hal yang mana beliau menyatakan ini adalah keberhasilan umat dahulu dan umat akhir zaman sampai sekarang. Ini kan sudah akhir zaman. Apa pesan Rasulullah kepada pemuda 3 hal itu supaya dia sukses dan bisa memegang estafet generasi Islam keemasan berikutnya? Yang pertama, khafillaha fis sirri wal alaniyah. Takutlah kalian kepada Allah fis sirri wal alaniyah, baik dalam keadaan sirri sembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan. Nah, ini untuk bisa meletakkan pondasi takut kepada Allah kepada pemuda ini tidak gampang nih. Walaupun S2 belum tentu takut kepada Allah ini. Buktinya apa? Banyak orang yang pinter, sarjana hukum, tapi ngakali hukum, akhirnya masuk hukuman. Jadi pinter. Nah, pemuda itu kan berarti usia 20 sampai 35. Banyak sarjana hukum bukan menegakkan hukum tapi ngakali hukum, akhirnya masuk hukuman. Banyak sarjana ekonomi bukan menegakkan keadilan ekonomi, justru mbujui. Ini Rasulullah sudah ngerti.
takutlah kalian kepada Allah fisiri wal alaniyah, baik dalam keadaan rahasia maupun terang-terangan. Nah, ini yang pertama. Kalau kita punya pemuda-pemudi, pondasi ini harus ada, harus ada. Lah orang itu bisa menerima pondasi ini kalau orang itu sholatnya bagus. Kalau sholatnya bagus, kalau sholatnya itu belum bagus, sulit. Nah, ini kalau sholatnya bagus itu Allah akan menjaganya. Seperti surat Al-Ankabut, Allah menyatakan inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Ini yang pertama pesan Rasulullah kepada pemuda dan pemudi. Pesan yang kedua, wa amsik lisanaka anil khalqi la tadhkuruhum illa bi khair. Tahan lisanmu dari menjelekkan makhlukku illa bi khair, kecuali ceritakan yang baik saja. Nah ini, tahan lisanmu untuk menjelekkan orang lain. Nah, ini arti bahasa kita, jangan menjelek-jelekkan orang lain, jangan memvonis orang lain, tapi berikan kabar gembira kebaikannya. Nah ini banyak pertengkaran, banyak perselisihan, ini gara-gara tidak bisa menjaga lisan. Beda partai saling mengejek, menghina, beda amalan tentang firqah, ya hanya beda sedikit dia berani mengkafirkan orang lain, berani memvonis neraka orang lain dan seterusnya. Ya ini sekarang terjadi, beda sedikit bid'ah kafir, wa kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Itu ini beda, berarti bid'ah itu masuk neraka. Jadi banyak pemuda akhir zaman itu jadi panitia surga, yang lain neraka, dia panitia surga. Jadi surga ngono gedhe tinggone dhewe, wong kabeh kafir, bid'ah, khurafat, neraka. Ini sudah diprediksi Rasulullah. Cegah lisanmu, tahan lisanmu, jangan menjelekkan makhlukku, jangan menjelekkan orang lain, tapi sebutlah kebaikannya. Dan yang terakhir, pesannya apa kepada pemuda? Wanzur khubzaka alladzi ta'kulu hatta yakuna minal halal. Lihatlah makananmu hatta yakuna minal halal, sehingga kamu betul melihat bahwa makanan yang kamu masukkan ke dalam perutmu itu adalah halal. Nah, ini lihat makananmu, berarti akhir zaman banyak makanan yang haram, harus selektif. Makanya makanan yang paling barokah yaitu masak dewe, itu paling barokah. Sudah tahu dari mana bahannya, cara mengolahnya, itu paling barokah. Nah, ini lihat makananmu sampai betul-betul hatta yakuna minal halal, bahwa makanan dari unsur zat dan caranya adalah halal. Tiga ini mari kita betul-betul memberikan wejangan kepada pemuda-pemudi seperti Rasulullah, supaya pemuda-pemudi ini bisa mengganti estafet generasi tua. Yang pertama, takut kepada Allah baik secara rahasia maupun terang-terangan. Yang kedua adalah menjaga lisan supaya tidak menjelekkan makhluknya Allah, tidak menjelekkan orang lain. Dan yang terakhir, supaya selektif terhadap makanan. Mudah-mudahan kajian pagi ini dibarengi hidayah Allah.
alamin. Mari kita kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.